Kabupaten Sanggau merupakan satu dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau memiliki luas 12.857,70 km persegi. Kabupaten Sanggau memiliki 15 kecamatan, 6 kelurahan, dan 163 desa saat ini. Kabupaten Sanggau dipimpin oleh Bupati Paulus Hadi dan Wakil Bupati Yohanes Ontot masa jabatan 2019-2024. Untuk mendukung tugas kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. DPRD Sanggau memiliki 40 anggota yang tersebar di 12 partai politik dengan masa jabatan 2019-2024. Partai PKB berjumlah 4 orang, Partai Gerindra 3 orang, PDIP 7 orang, Golkar 6 orang, Nasdem 4 orang, Perindo 2 orang, P3 1 orang, PSI 1 orang, PAN 1 orang, Hanura 5 orang, Demokrat 5 orang, dan PKPI 1 orang. DPRD Kabupaten Sanggau masa jabatan 2019-2024 dipimpin oleh Ketua Bapak Jumadi dari Partai PDIP, Wakil Ketua 1 Bapak Timotius Yance dari Partai Golkar, Wakil Ketua 2 Bapak Acam dari Partai Hati Nurani Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Jumadi Esos MPD, Ketua DPRD Sanggau dari fraksi PD Perjuangan untuk periode 2019-2024, dan untuk 2024 selanjutnya masih mencalonkan diri di Kabupaten Katrino bicara bukan juga pasangan yang patah maju. Sebagaimana kita ketahui bahwa Dewan ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, legislasi adalah membuat perda bersama-sama bupati. Yang kedua, budgeting, dan kita membahas anggaran bersama-sama juga. Tentunya dalam hal budget ini direncanakan yang menjadi prioritas yang memang kita harus utamakan dalam rangka Sanggau ini bisa maju dan ke depan. Terus pengawasan, jika DPRD sudah menetapkan perda bersama bupati, tentu untuk mengawasi sejauh mana perda ini dilaksanakan oleh eksekutif bupati. Terkait dengan saya selaku ketua DPRD, tentunya kita melihat karena DPRD ini kan kolektif kolegial. Kolektif kolegial artinya saya boleh menyampaikan ibarat DPRD saya ini sebagai ketua kelas kalau kita masih sekolah. Ketua kelas, jadi kita hanya membimbing, mengarahkan anggota ini dalam rangka menyusun kegiatannya. Jadi haknya hampir sama antara anggota dengan DPRD. Nah, intinya kita sesuatu ini kita tidak bisa
mengambil keputusan sendiri harus melalui persetujuan anggota. Dalam hal ini melalui rapat-rapat paripurna. Ini sangat penting dalam hal-hal penting keputusan dan kebijakan yang ada di DPRD. Saya itu. Adil Katalino, Suramin Saruka, Sengah Kejubata, Review, Video. Saya di Skom, wakil DPRD Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau dipimpin oleh DPRD Kabupaten Sanggau, dipimpin oleh 3 orang pimpinan DPRD, dua orang wakil ketua 1 dan wakil ketua. Fungsi kami sebagai legislatif, fungsi bersamaan artinya kolegial. Saya sebagai wakil ketua DPRD 1 ini kami membidangi koordinir dari beberapa komisi yang ada di DPRD. Pertama, saya sebagai komisi 1 membidangi sebagai wakil ketua 1 membidangi komisi 1 dan komisi 2 DPRD. Ini tahun terakhir di tahun 2020, masa jabatan di 2024. Ada beberapa capaian-capaian yang sudah kami lakukan di DPRD Sanggau sebagai pimpinan dan koordinator daripada komisi 1. Komisi 1 itu membidangi daripada peraturan tentang perizinan, legalitas dan sebagainya. Kemudian komisi 2 juga sebagai koordinator. Komisi 2 lebih ekonomi, infrastruktur dan sebagainya. Beberapa peraturan perda yang telah kita buat dan telah kita godok bersama, ada perda inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau dan juga perda inisiatif daripada eksekutif yang telah kita godok. Banyak hal yang sudah kita lakukan bersama dan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang strategis, sifatnya kolektif kolegial karena kami semua dari partai. Ya, perkenalkan saya Acap SE, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau dari fraksi Hanura. Ini adalah jabatan ketiga saya di DPRD Kabupaten Sanggau, periode 2009, 2014, 2019, kemudian 2019, 2024. Namun posisi jabatan sebagai Wakil Ketua di periode 2019-2024. Ya, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa fungsi tugas pokok daripada anggota DPRD itu adalah yang pertama itu fungsi budgeting. Nah, dengan fungsi budgeting, masing-masing anggota ini bisa menggiring program-program pembangunan ke dapilnya masing-masing melalui pokok-pokok pikiran, dan itu sudah dilaksanakan sehingga pembangunan masif hari ini dan betul terasa oleh masyarakat. Meski belum mampu memuaskan, tetapi perlahan dan pasti beberapa persoalan-persoalan yang sangat mendasar itu dapat terselesaikan dengan program-program pokok pikiran anggota DPRD. Nah, kami sendiri selaku pimpinan DPRD di tempat ini, kami mempunyai tugas yang sama dalam sebuah kepemimpinan kolektif kolegial. Namun di dalamnya ada ketua dan ada wakil ketua. Namun tugas dan tanggung jawab kami tidaklah berbeda. Nah, kami bersama-sama bertugas, kami bertiga bertanggung jawab untuk mengkoordinir anggota, memimpin rapat-rapat, mengarahkan, memberi petunjuk arahan teknis itu yang kami lakukan sehingga lembaga ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, lalu tugas yang kedua, fungsi yang kedua setelah fungsi budgeting, ini fungsi legislasi, pembentukan peraturan daerah, dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk ini betul-betul mengakomodir daripada kebutuhan masyarakat berdasarkan lokalisme dan tentu tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya.
Dan ini sudah cukup banyak yang kedua. Salah satu hari ini karena ini Sanggau adalah masyarakat adat, maka undang-undang mengenai pelindungan masyarakat adat itu sudah kami sahkan. Undang-undang mengenai anak, pelindungan anak itu juga kami yang pertama sudah kami sahkan dan itu berjalan dengan sangat baik. Nah, lalu fungsi berikutnya, fungsi pengawasan. Sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang bahwa anggota DPRD dan bupati ini adalah pemerintah daerah. Nah, kami sebagai mitra kerja, namun tidak menghilangkan check and balances, tetap meski harus mengkritisi bila mana program-program itu tidak sejalan, tidak sesuai, tidak berada pada posisi dan tempatnya, tentu akan kami kritisi. Dan ketika program itu memang betul-betul adalah program yang berasal dari aspirasi, data dan fakta yang valid, tentu kita dukung. Tidak akan mungkin kita akan otak-atik. Nah, kerjasama yang baik, kemitraan yang baik ini sudah terbangun, terjalin dengan sangat apik di Kabupaten Sanggau. Nah, ini dibuktikan dengan tidak pernah sekalipun terjadi penolakan terhadap pengesahan APBD dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, selama ini yang sudah kita lakukan, dan ke depan memanfaatkan sisa masa waktu yang kami masih jalani hari ini tentu kami melaksanakan dengan sangat maksimal. Memang ada beberapa anggota kita yang tidak lagi mencalonkan diri, namun sebagian besar itu kembali mencalonkan diri, baik kembali di calon di kabupaten maupun di DPRD provinsi. DPRD Sanggau memiliki 8 fraksi yang merupakan pengelompokan anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat. Oleh karena itu, jumlah fraksi-fraksi dan anggota fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan perolehan kursi hasil pemilihan umum legislatif. Adapun fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sanggau adalah 1. Fraksi PDIP 2. Fraksi Golkar 3. Fraksi Hanura 4. Fraksi Demokrat 5. Fraksi Nasdem 6. Fraksi PKB 7. Fraksi Amanat Persatuan 8. Fraksi Gerakan Solidaritas. Komisi-komisi di DPRD Sanggau masa jabatan 2019-2024 yang terbentuk pada awal masa jabatan juga merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Sanggau melalui rapat paripurna. Berikut komisi-komisi yang ada di DPRD Sanggau beserta anggota dan bidang kerjanya. Sekretariat Dewan DPRD Sanggau juga mempunyai peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Sanggau. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sanggau. Adil Katalino, Majuramin Kasaruga, Masengat Kajibata. Butuhnya tiop, akalnya hidup. Perkenalkan, nama saya Ignatius Irianto, SOS MSI, Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau.
Adapun tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sanggau sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sanggau, bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya dalam pemerintah daerah. Di mana Sekretariat DPRD ini terdiri dari 3 bagian. Yang bagian tersebut adalah sebagai berikut: bagian umum dan keuangan, 2 bagian persidangan dan perundang-undangan, 3 bagian fasilitasi, penganggaran dan pengawasan. Di tahun 2021, Kabupaten Sanggau memiliki sekitar 488.527 penduduk. Dengan keberagaman yang ada dan berbagai macam persoalan yang dihadapi, para anggota dewan diharapkan dapat bekerja sepenuh hati mewakili rakyat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan di Kabupaten Sanggau.